Kali ini kita akan mempelajari tentang computational thinking atau berpikir komputasional. Permasalahan akan selalu ada kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah tersebut. Penyelesaian masalah atau problem solving merupakan kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, merencanakan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut, di mana dalam prosesnya daya berpikir dengan struktur yang baik sangatlah dibutuhkan. Berpikir komputasional akan melatih seseorang untuk berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer itu adalah mesin. Di sini dari tim robot WNS merancang robot untuk medis atau robot medis untuk membantu pasien COVID-19 dengan fungsi yang kami buat, yaitu untuk mengantar atau mentransferkan makanan untuk pasien penderita COVID-19 berupa makanan ataupun minuman maupun obat. Dengan cara kerja di sini dapat maju secara otomatis, belok secara otomatis, dan kembali secara otomatis dengan kontrol remote, dan juga ada kamera dan dapat dideteksi atau dilihat oleh pengontrolnya sendiri. Ayo goyang Shopee pipi, pasti bikin happy. Goyang Shopee. Beli semua di Shopee. Kemajuan teknologi komputer telah memungkinkan sejumlah permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Konsep pemikiran komputasional sesungguhnya diterapkan pada semua bidang kehidupan manusia. Ada 4 pilar kunci pendekatan berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algoritma. Dekomposisi merupakan memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang kecil atau lebih mudah dikelola. Contoh, dalam hal memasak nasi, tentu kita pecahkan dulu masalah besar menjadi masalah kecil, seperti menyiapkan beras, air, dan rice cookernya. Pengenalan pola merupakan mencari kesamaan bentuk atau pola antar dan dalam masalah. Contoh, pola sidik jari dan pola wajah. Abstraksi merupakan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh, ketika kita ingin memberitahukan alamat rumah kita kepada orang lain, maka kita tidak perlu memberi informasi tentang ada berapa banyak jendela rumah kita. Yang dia butuhkan adalah alamat rumah kita atau jalan tercepat menuju ke sana. Algoritma merupakan mengembangkan solusi langkah demi langkah terhadap permasalahan yang dihadapi atau peraturan yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Contoh, kita akan membuat secangkir kopi dengan menggunakan bahasa algoritma flowchart. Perhatikan setiap bentuk simbolnya. Berbeda-beda bukan? Masing-masing bentuk tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Pencarian atau searching. Pernahkah kamu kesulitan dalam menemukan baju seragam yang harus kamu pakai pada hari itu? Lalu, strategi apa yang kamu buat atau lakukan agar seragam tersebut cepat kamu temukan? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi, yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. B. Pengurutan atau sorting. Ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting.
Pengurutan atau sorting bertujuan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas yang disusun secara acak lalu diurutkan dengan melakukan pertukaran posisi. Urutan yang paling sederhana misalnya mengurutkan angka secara terurut menaik atau menurun. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan pengurutan, di antaranya insertion sort dan selection sort. Insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus mengurutkan elemen list dari yang terkecil hingga terbesar, tahap pertama ialah kita akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, maka proses berhenti. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut. Selection sort. Selection sort mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. C. Tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Bayangkan sebuah loket di sebuah rumah sakit, di mana para pasien yang berobat diminta untuk mendaftar lebih dahulu ke loket penerimaan, serta mengisi formulir pendaftaran. Setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir ke loket dan menunggu dipanggil oleh petugas. Kebetulan di pagi hari, dokter yang bertugas belum datang, sehingga para pasien harus menunggu. Ketika sang dokter tiba, petugas loket akan memanggil para pasien satu persatu untuk mendapat pelayanan. Dalam dunia komputasi atau informatika, terkadang kita perlu untuk menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu, untuk kemudian sewaktu-waktu diambil atau dikeluarkan kembali, mungkin untuk diproses lebih lanjut atau untuk tujuan-tujuan lain. Ada dua cara utama kita dalam melakukan penyimpanan ini. 2. Tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan, misalnya tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in first out atau LIFO. Dalam tumpukan piring, misalnya, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. A. Antrian atau queue. Pada mode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai, layaknya sebuah antrian di loket, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip first in first out atau FIFO.
Dalam sebuah antrian orang, misalnya, jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrian dan yang harus menjadi yang pertama yang mendapat pelayanan. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.